Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Salam jumpa dalam damai sejahtera Tuhan dalam kita memasuki Minggu Advent yang ketiga pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan mendasari semua kegiatan kita di hari Minggu ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah pengasih dan penyayang. Kepadamu kami datang mengucap syukur di hari Minggu pagi ini. Tuhan sudah menganugerahkan hari yang baru dan cerah. Dan penuh kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kami. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Urapilah kami semua dengan kuasa roh hikmat roh kudus-Mu Bapa. Dan tuntunlah kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kebenaran Allah di dalam firman yang akan kami renungkan pagi ini. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Kejadian 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya hanya fokus pada ayat yang ke-14 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kejadian 18 ayat 14 yang menyatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah, Bapak Ibu sahabat GPIB, firman Tuhan yang datang melawat Abraham dan juga kita semua sahabat Morning Call GPIB di Minggu Advent yang ketiga hari ini. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Bapak Ibu dan semua pencinta Morning Call GPIB dimanapun berada, seandainya pada pagi hari ini pertanyaan ini diarahkan dan ditujukan kepada kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Apa ya jawaban kita? Sudah pasti sebagai orang percaya, saya memastikan Bapak Ibu dan sahabat GPIB pasti dengan spontan akan menjawab tidak. Dengan alasan bla bla bla, kan Tuhan itu Maha Kuasa dan sebagainya. Dari kisah Abraham dan Sarah yang dinarasikan dalam bacaan Alkitab pagi ini, di mana pasangan suami istri ini saat itu sedang dalam proses menunggu dan menunggu janji Tuhan yang sudah 24 tahun yang silam sudah dijanjikan. Dan ini bisa kita lihat dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, di mana Tuhan menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan juga dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai dengan 6 yang menjanjikan Abraham akan memperoleh seorang anak laki-laki. Namun janji Tuhan itu digenapi pada saat Abraham dan Sarah sudah dalam usia lanjut. Nah, Abraham usianya sudah 100 tahun. Sementara Sarah istrinya, data Alkitab mengatakan Sarah tidak lagi mendapat haid. Secara ilmiah ini hal mustahil bagi Abraham dan Sarah. Dan juga bahkan bagi kita semua. Karena itu di ayat 12 menyatakan
Tertawalah Sarah di dalam hatinya. Katanya, aku sudah rentah, akan berahi ke aku. Tuanku atau suamiku juga sudah tua. Artinya ini respon Sarah ketika ia mendengar bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh 3 malaikat Tuhan yang datang mengunjungi Abraham. Bagi Sarah hal ini tidak mungkin terjadi. Hal ini mustahil. Tapi saat Tuhan melalui malaikat-malaikatnya menjumpai Abraham, Tuhan menegaskan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku Tuhan akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, dari pernyataan firman Tuhan yang datang kepada Abraham, ini meneguhkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi Tuhan yang berdaulat atas hidup ciptaannya termasuk kita manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin Abraham dan Sarah dalam proses waktu menantikan janji Tuhan itu bisa saja terjebak dalam sikap meragukan akan janji Tuhan. Terjebak dalam pikiran yang mencemaskan, bahkan mungkin menilai Tuhan ini pemberi harapan palsu atau PHP. Namun melalui firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu marilah kita terus memperkokoh iman dan percaya kita pada kuasa Tuhan yang menghidupkan. Harapan-harapan di tengah banyaknya kondisi dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Iman dan percaya kita jangan sekali-kali goyah, luluh dan goncang. Karena informasi-informasi di dunia digital yang terus berkembang seperti sekarang ini. Bapak Ibu, sahabat GPIB, ingat, iman dan percaya kita berpusat pada kuasa Allah yang telah nyata dalam karya keselamatannya di dalam Kristus. Bukan kepada kuasa-kuasa dunia yang semu, termasuk digitalisasi. Imanilah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Demikianlah firman Tuhan, Soli Deo Gloria. Sahabat GPIB dimanapun berada, mari kita menutup renungan kita pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah keselamatan kami yang di dalam Kristus Yesus telah menggenapi janji keselamatanmu yang sudah Engkau nyatakan kepada Abraham. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami sudah hidup dalam anugerah keselamatanmu. Sehingga kami tidak perlu meragukan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Janji Allah itu ya dan amin. Mencakup seluruh aspek kehidupan kami. Karena itu Tuhan dengan firman-Mu pagi hari ini kuatkanlah iman kami. Iman semua sahabat GPIB dimanapun berada. Dan berkatilah kami memasuki minggu Advent yang ketiga dalam kami menghayati persiapan hati kami untuk menyambut peristiwa sukacita Natal yang mendatangkan kasih Allah untuk semua umat manusia dan dunia ini. Meteraikanlah firman-Mu kepada kami. Dan berkatilah kami Tuhan untuk berjalan memasuki hari-hari hidup kami. Dalam penantian kami masuki masa raya Natal. Tuhan kuatkan teguhkanlah iman kami. Seluruh pelayanan GPIB dimanapun berada baik di perkotaan maupun di daerah-daerah pos pelayanan. Tuhan Engkau ada di sana memberkati semua pelayan firman sakramen dan semua orang percaya dimanapun berada. Jadikanlah kami Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Dalam nama Yesus, keselamatan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Salam damai sejahtera menyertai dan memberkati semua sahabat GPIB dimanapun berada. Soli Deo Gloria.